Wah, puji Tuhan, baik Kak Hana. Apa kabar? Baik juga dong. Nah, hari ini kita ada di ibadah pelkat, peralihan pelkat PA ke pelkat PT nih adik-adik. Nah, temanya apa nih Kak Hana? Temanya anak yang mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Nah, kita juga ditemani oleh kakak-kakak tim musik hari ini. Ada Kak Rio di sebelah kanannya Kak Hana dan ada Kak Ferdi di sebelah kirinya Kak Devi. Iya, adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, adik-adik harus mempersiapkan Alkitabnya, kemudian uang persembahannya sudah disiapkan di sampingnya, dan juga adik-adik harus mempersiapkan hatinya adik-adik untuk beribadah hari ini. Nah, kita persilahkan adik-adik untuk bersatu teduh terlebih dahulu. Ya, jadi adik-adik, jadi tadi Kak Hana, kita udah tanya nih kabarnya Kak Hana, baik, Kak Devi puji Tuhan baik. Nah, kalau adik-adik apa kabar nih adik-adik? Tunggu dulu, jangan dijawab, karena kita akan jawab nanti di pujian kita sekarang, yaitu apa kabar? Ya, nyaman ya, makin berdiri. Jadi kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu apa Hana? Semua yang tercipta. Ibadah kita pada hari ini, karena minta kesediaan Kak Devi untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Ya, baik adik-adik, mari kita berdoa. Semuanya ambil sikap berdoa, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan perlindungan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, terkhususnya Tuhan sudah menjaga kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami akan beribadah, mari Engkau berkati, sertai kami sepanjang ibadah ini, agar kami juga dapat mendengarkan firman Tuhan. Kau memberkati pelayan firman dan semua kakak-kakak yang bertugas, agar dapat menjalankan segala tugas dengan baik. Ini doa dan sembahyang kami dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita untuk membaca Mazmur pujian, tapi sebelum itu kita akan nyanyikan satu pujian lagi, yaitu baca kitab suci. Mazmur pujian kita dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10 yang nanti akan disampaikan oleh salah satu adik pelayan.
Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri untuk membaca Mazmur Pujian. Jika sudah, mari buka Alkitab yang terambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikan peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakan kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjian itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmah adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi dan baik. Pujian-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian pembacaan Mazmur Pujian. Silakan duduk. Terima kasih. Ya baik adik-adik, kita sudah mendengarkan Mazmur Pujian. Untuk itu adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, kalau adik-adik sudah duduk, kita selanjutnya akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan satu pujian lagi, ya. Jadi lagunya apa nih Kak Hana? Lagunya Sabdamu Abadi. Kita akan menyanyikan bait pertama dan bait keempat ya. Selamat pagi anak-anak yang Tuhan kasihi dan juga kakak pelayan dan orang tua. Untuk pelayan dan juga untuk anak nelayan PAPT, saatnya kita masuk membaca dan mendengarkan berita firman Tuhan. Ibu Pendeta mau mengajak kepada kita semua terlebih dahulu satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, yang selalu mengasihi kami, terima kasih. Di hari Minggu ini kembali lagi kami memuji, kami berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami semuanya agar supaya kami boleh bisa membaca firman Tuhan dengan baik, kami boleh melakukan firman Tuhan, dan kami menjadi anak-anak Tuhan dengan baik melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan, sehingga kehidupan kami sebagai anak-anak bisa menjadi berkat bagi orang tua, teman-teman, dan juga kakak layan, bunda layan, bahkan juga setiap orang, terutama untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami mendengarkan dan juga membaca firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, saat ini kita membaca firman Tuhan. Ibu Pendeta mengajak kita semua untuk berdiri. Buka pembacaan dari Alkitab yang terambil dari Perjanjian Baru, yakni Injil Matius. Kita buka bersama-sama. Matius pasal berapa? Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Ya, ayo. Sudah buka Alkitabnya semuanya? Nah, saatnya kita membaca. Ibu Pendeta membaca dan juga anak-anak kekasih, kalian juga membaca. Kita baca sama-sama, ya. Judul di atasnya tentang perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta,
yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian pembaca firman Tuhan. Berbagai kita mendengar dan melakukan, terpujilah Kristus. Kita bernyanyi haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, sekarang silakan duduk kembali. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, baik yang di pelayan anak dan juga di persekutuan taruna, ya, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini temanya tentang gunakanlah kemampuanmu. Ibu pendeta mau ceritakan dulu cerita di dalam Alkitab yang disampaikan di sini oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitabnya, yang ditulis oleh seorang murid Tuhan Yesus bernama Matius. Nah, di sini diceritakan tentang Tuhan Yesus menyampaikan kerajaan Allah, ya. Kerajaan Allah itu Tuhan Yesus menyampaikan dengan sebuah perumpamaan, ya. Perumpamaan, sebuah cerita yang di situ bisa dapat dimengerti oleh pendengarnya. Nah, apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus? Yang disampaikan di sana itu bicara tentang talenta. Apa itu talenta? Nah, talenta dalam cerita ini itu berbicara tentang mata uang yang nilainya sangat tinggi. Nah, di sini ceritanya, suatu kali ada seorang yang kaya raya, ya. Dia hendak bepergian keluar kota. Dia memanggil 3 hamba-hambanya atau 3 pelayan-pelayannya. Nah, ketiga-tiganya ini diberikan tugas, diberikan tanggung jawab. Hamba yang pertama dia sampaikan, "Hai, kamu akan saya percayakan harta saya atau talenta tadi, mata uang itu, dengan jumlahnya 5 talenta." Hamba kedua atau pelayan kedua dipercayakan dengan 2 talenta. Nah, hamba yang ketiga dipercayakan dengan tugas untuk 1 talenta. Setelah dia mempercayakannya, tuan ini pergi keluar kota. Nah, 3 pelayan, 3 hambanya ini kemudian beraksi melakukan sebuah tindakan. Hamba pertama atau pelayan pertama disampaikan. Anak-anak tahu apa yang dilakukan? Benar. Hamba pertama melakukan dengan 5 uang yang ada, itu dia gunakan dengan baik, ya. Dia kembangkan dengan baik, dia olah dengan baik, ya. Akhirnya yang tadinya 5 talenta, dia mendapatkan 2 kali lipat menjadi 10 talenta. Wah, bertambah uangnya. Jadi ada hasil, ada usaha yang dia lakukan. Hasil usahanya itu diberkati Tuhan. Nah, akhirnya yang uangnya tadi cuma modalnya 5 talenta, ya, itu bertambah menjadi 10 talenta. Nah, hamba yang kedua pun berbuat demikian. Hamba yang kedua tadi mendapatkan 2 talenta, 2 mata uang yang ada. Dia juga melakukan usaha, dia bekerja menggunakan uang dengan baik. Usahanya, pekerjaannya juga diberkati, sehingga bertambahlah jumlah uangnya. Tidak hanya 2 talenta tadi, 2 mata uang, malaikat berlipat ganda.
itu menjadi 4 talenta. Wow, luar biasa ya. Nah, hamba yang ketiga, apa yang disampaikan dalam firman Tuhan saat ini? Yang disampaikan dalam firman Tuhan pada saat ini, dia tidak sama dengan hamba yang pertama, hamba yang kedua. Hamba yang ketiga ini, uang yang dia dapatkan 1 talenta itu malah dia gali tanah, kemudian uang itu ditaruh dalam tanah, ya, dan akhirnya kita bisa tahu karena uang itu tidak dipakai, tidak dikelola, tidak dijadikan sebagai suatu usaha, pekerjaan yang ada, bagaimana bisa terjadi? Uang itu cuma ditanam dan tetap aja menjadi 1 talenta, ya, tidak bertambah. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, inilah gambaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Ya, Yesus menyampaikan bahwa di sini ada Tuhan yang mempercayakan kepada ketiga hambanya. 2 hambanya, 2 pelayan itu bertanggung jawab. Mereka menerima talenta itu dengan rasa sukacita, dengan rasa terima kasih, dengan rasa bersyukur kepada Tuhan. Dan juga mereka menggunakan talenta itu dengan tanggung jawab. Mereka bekerja dengan baik, mengusahakan dengan memakai uang itu, dan akhirnya bertambah. Beda tadi dengan hamba yang ketiga, diam, tidak ada aksi, dia tidak bersyukur, dia meremehkan, bahkan juga menghina tuannya. Untuk apa aku dikasih talenta cuma 1? Nggak ada gunanya, mendingan aku tanam aja dalam tanah. Nah, itulah yang terjadi, anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi. Nah, di sini bicara tentang talenta yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita bersama. Talenta itu apa sih yang sebenarnya? Nah, talenta itu menunjuk kepada potensi. Nah, apalagi itu potensi? Potensi menyangkut tentang kemampuan yang ada di dalam diri kita. Dan Tuhan memberikan kemampuan itu kepada semua orang, baik ibu pendeta, bapak pendeta, orang tua, kakak adik, bunda layan, kakak layan, teman-teman, bahkan adik-adik atau anak-anakku sekalian, diberikan kemampuan yang Tuhan berikan, dan itu ada dalam diri kita. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa kita punya kemampuan? Gampangnya di mana? Gampangnya apa sih yang adik-adik atau anak-anak biasa lakukan? Senang? Oh iya, saya senang menggambar. Ya, itu kegiatan atau yang biasa saya lakukan, saya menggambar. Nah, itu bicara tentang talenta. Itu bicara tentang potensi, itu bicara tentang bakat yang Tuhan Yesus berikan kepada diri adik-adik. Siapa yang suka menggambar? Nah, siapa yang suka menggambar? Nah, itu yang Tuhan Yesus berikan dalam diri adik-adik. Suka menggambar pohon, orang-orang macam-macam, dan kemudian mewarnai. Luar biasa. Siapa yang pernah menang dengan gambarnya yang ada waktu ada pertandingan di sekolah atau di mana saja? Wah, luar biasa ya. Itu adalah sebuah talenta, potensi, kemampuan yang ada dalam diri anak-anakku. Bukan hanya menggambar, apalagi siapa yang suka dengan menyanyi, ya, menyanyi. Wah, itu juga adalah talenta, itu juga adalah bakat, potensi yang Tuhan Yesus berikan kepada diri adik-adik dan kita, dan juga beberapa orang. Siapa yang suka puisi, siapa yang suka menari, kan gitu. Siapa yang suka bermain musik, suka mainkan gitar, ya, belajar piano. Nah, itu juga talenta, ya. Itu harus kita lihat. Siapa yang suka menanam bunga-bunga yang ada, suka dengan keindahan yang ada, itu juga talenta. Ya, siapa yang juga suka memasak, ya, itu juga talenta, potensi yang ada yang Tuhan Yesus berikan kepada anak-anakku sekalian dan juga beberapa orang yang nah, dengan talenta, potensi yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Seperti cerita saat ini,
Yang harus kita lakukan di sini, anak-anak kekasih harus menampilkan talenta potensi yang ada dalam diri anak-anakku kekasih dengan penuh kesemangatan, dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya diberikan kemampuan bisa membaca puisi, bisa berpidato, bisa menari, bisa menyanyi, ya, bisa menggambar atau apa saja dalam hal-hal yang baik. Nah, Tuhan Yesus ingin agar supaya kita semua menggunakan talenta itu dengan mengucap syukur kepada Tuhan dengan penuh semangat yang ada. Kalau kita semangat dengan bersyukur, maka talenta atau potensi yang Tuhan Yesus berikan kepada kita dapat gunakan dengan baik, dan itu menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Orang tua jadi senang, teman-teman jadi senang, kakak layan jadi senang, guru jadi senang, apalagi Tuhan Yesus senang. Tidak sia-sia, tidak sama seperti tadi hamba yang ketiga, diberikan kemampuan, diberikan talenta uang itu untuk dia gunakan dengan baik dengan melakukan sebuah pekerjaan usaha, tetapi uangnya ditanam. Ya, kalau nanti ada dibaca lagi ayat selanjutnya 19:20, tuannya pulang dia dapat, wah dia marah. Yang dia senang kepada hamba pertama yang kedua tadi, tapi hamba ketiga dia marah. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus tidak senang kepada anak-anak ketika diberikan kemampuan, memiliki bakat yang luar biasa dari Tuhan, itu hanya disimpan dalam diri, ya, tidak diperlihatkan menjadi sebuah kesaksian, dan akhirnya orang juga memuji nama Tuhan lewat bakat potensi yang Tuhan Yesus berikan kepada diri kita, termasuk kepada anak-anakku kekasih. Ya, jadi nggak usah malu-malu kita mengeluarkan, kita menunjukkan kemampuan kita, nggak usah. Kalau bisa puisi saya, ibu guru, kakak layan yang ada, bisa berpidato saya, ya, siapa suka menggambar saya, seperti siapa suka memelihara tanaman saya, siapa yang suka memasak saya, siapa yang suka bermain musik saya. Nah, itu harus digunakan. Tadi sesuai dengan temanya, gunakanlah kemampuanmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah ciri-ciri menjadi anak-anak Tuhan yang disenangi oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai lupa, ya, kita lakukan peralihan dari PAPT kemarin kita sudah laksanakan Zoom bersama-sama yang menyampaikan. Nah, untuk anak-anakku yang juga sudah masuk ke PT yang ada dari PA, klien anak ke persekutuan teruna, mari apa yang sudah didapatkan pengajaran tentang cerita Tuhan dari kakak layan itu kemudian dilakukan dengan baik dan kehidupan sehari-hari. Dan ketika masuk dalam persekutuan teruna, di sana kita lihat ada persekutuan teruna, ada juga kakak layan yang bisa bermain musik. Nggak apa-apa kakak, saya mau dong untuk bisa lebih belajar lagi, saya mau dong terlibat menjadi puji-pujian vokal grup, ya, atau solo, atau menjadi kantori, atau apa saja, saya mau dong untuk menggambar. Tidak masalah, itu yang harus kita lakukan. Jadi mari penuh semangat, jangan bersusah hati, jangan simpan talenta potensimu dalam diri, itu tidak ada gunanya, karena Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Selamat menggunakan talenta kita semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Nova. Dan saat ini untuk merespon firman Tuhan yang tadi kita dengar, kita akan nyanyikan satu pujian, Tinggallah Dalam Yesus.
Yesus kasihi, kalian yang ada di orang tua, mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan bersama-sama. Ajari kami untuk melihat kemampuan dalam diri kami. Apapun kemampuan itu tadi, baik itu pintar bernyanyi, puisi, suka membaca, bahkan juga untuk bermain musik dan sebagainya. Tolong Tuhan Yesus agar supaya kami tidak malu-malu menunjukkan bakat kami, potensi atau talenta kami. Kami berani Tuhan karena talenta atau potensi itu Tuhan sendiri berikan kepada kami. Kami percaya apa yang ada dalam diri kami itu bisa dinikmati, dirasakan dan menjadi kesaksian yang terbaik. Kami menampilkan yang terbaik bagi orang-orang sekitar kami, terutama orang tua, teman-teman, kakak dan siapapun, dan termasuk Tuhan Yesus sendiri. Kiranya Tuhan apa yang kami lakukan mereka juga senang, mereka juga mau meniru yang terbaik dari diri kami Tuhan, dan mereka bersyukur melihat apa yang kami tunjukkan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, jadikan kami sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menghormati orang tua dan juga kakak layan dan siapa saja, dan juga mau berteman dengan siapa saja teman-teman kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami terus menjalankan diri dengan baik, juga dengan rajin beribadah, berdoa, memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami sebagai anak-anak yang juga masih bersekolah. Berkati kami anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya mulai dari hari Senin lagi sampai hari Sabtu kami dapat sekolah dengan baik. Berikan kepintaran kepada kami, berikan kesehatan kepada kami supaya kami pintar dan sehat, dan juga guru-guru teman-teman kami juga Tuhan berkati supaya mereka sehat dan juga mau mengajari kami tentang pendidikan yang terbaik untuk kami. Begitu juga kami berdoa ketika kami dalam ibadah PA dan PT. Berkati juga untuk kakak-kakak layan kami, bunda-bunda layan kami semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap berikan kesehatan, keselamatan kepada mereka, kemampuan sukacita kepada kakak dan bunda layan yang ada, agar supaya mereka juga dengan penuh sukacita mau menyampaikan firman Tuhan kepada kami anak-anak sebagai bekal untuk kami tetap mendapatkan bekal rohani dengan baik, selalu mencintai Tuhan. Berkatilah kegiatan-kegiatan pekerjaan dan keluarga dari kakak dan bunda layan. Begitu juga dengan orang tua yang kami miliki dan saudara-saudara, berkati kami mereka semuanya supaya mereka juga menjadi orang tua yang selalu menyayangi kami, sehat dan kuat. Berkatilah pekerjaan dan usaha mereka. Begitu juga dengan saudara-saudara kami, kakak dan adik kami. Biarlah Tuhan juga tetap menjaga dan melindungi mereka, berikan kesehatan dan keselamatan, dan biarlah kami tetap menjadi saudara yang selalu hidup rukun damai di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah saudara-saudara sesama kami. Biarlah Tuhan Yesus juga memberkati mereka semua, orang-orang di dunia ini, gereja-gereja Tuhan, masyarakat semuanya. Tuhan berkati dengan adanya COVID-19 virus yang ada. Biarlah Tuhan juga memberkati agar supaya mereka tetap hidup dalam selamat, mereka kembali sehat dan virus corona ini cepat berlalu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, dengarkanlah doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan doa ini kami bawa di dalam doa Bapa kami sebagai doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Apa aja yang harus kita siapkan Kak Devi? Jadi persiapannya adalah kita mempersiapkan persembahan kita, lalu persembahannya diberikan kepada orang tua yang nantinya orang tua akan memberikan ke gereja. Iya, atau nanti adik-adik bisa scan melalui QRIS yang akan ditampilkan nanti saat kita bernyanyi. Oke? Nah, kita nyanyikan satu pujian untuk membawa persembahan kita, tabur gendang. Sambil menari, nyanyikan lagu yang berbeda.
kita bawa persembahan kita ke dalam kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Adik-adik kami telah memberikan persembahan ini, kiranya persembahan ini Tuhan dapat berguna bagi pelebaran kerajaan. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, saatnya kita masuk ke prosesi untuk serah terima anggota pelayanan anak ke Pelkat Persekutuan Teruna. Adik-adik, berikut naskahnya Kak Hana akan bacakan. Naskah serah terima anggota Pelkat Pelayanan Anak ke Pelkat Persekutuan Teruna nomor 17 garing Pelkat PA garing 7 garing 2021. Dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, pada hari ini Minggu tanggal 18 Juli 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini. Satu atau pihak pertama, Saudari Elsiana Mantaon SPD selaku Ketua Pelkat Pelayanan Anak GPIB Immanuel Bung Karno Mataram bertindak untuk dan atas nama pengurus Pelkat Pelayanan Anak selanjutnya disebut pihak pertama. Pihak kedua, Saudara Peter M. Putra Saragih selaku Ketua Pelkat PT yang hari ini akan diwakili oleh Kaisar Arison Tawa selaku Wakil Ketua Pelkat PT atau Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Immanuel Bung Karno Mataram bertindak untuk dan atas nama pengurus Pelkat Persekutuan Teruna selanjutnya disebut pihak kedua. Berdasarkan program kerja dan anggaran Pelkat PA tahun 2021-2022 mengenai peralihan anak dari Pelkat Pelayanan Anak ke Pelkat Persekutuan Teruna. Poin pertama, pihak pertama setelah mengamati peningkatan pendidikan anak dari SD ke SMP yang telah berusia 12 tahun ke atas atau memasuki usia teruna, maka dengan ini menyerahkan sebanyak 17 orang anak Pelkat Pelayanan Anak yang namanya terlampir kepada pihak kedua untuk peningkatan pembinaannya di Pelkat Persekutuan Teruna. Poin kedua, pihak kedua telah menerima penyerahan 17 orang anak Pelkat Pelayanan Anak dari pihak pertama yang telah berusia teruna untuk menjadi anggota Pelkat Persekutuan Teruna. Demikian naskah serah terima ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh Ketua 3 Pelaksana Harian Jemaat GPIB Immanuel Bung Karno Mataram di hadapan anak-anak layan, orang tua, serta pengurus dan pelayan Pelkat PA dan juga Pelkat PT untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Mataram, 18 Juli 2021. Pihak pertama, Elsiana Mantaon SPD, Ketua Pelkat PA. Pihak kedua, Kaisar Arison Tawa, Wakil Ketua Pelkat PT dan mengetahui pelaksana Harian Majelis Jemaat, Pendeta Marlina Prawito Pontewa STH selaku Ketua 3. Baik, penandatanganan naskah serah terima ini akan ditandatangani oleh pihak pertama pada Saudari Elsiana Mantaon SPD. Kami persilakan. Selanjutnya dilanjutkan oleh pihak kedua, Kaisar Arison Tawa. Dan yang selanjutnya diketahui oleh Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bung Karno Mataram, Ibu Pendeta Marlina Nova Elizabeth Prawito Pontewa STH. Baik, selanjutnya adalah penyerahan naskah serah terima dari Pelkat PA ke Pelkat PT. Saya serahkan 17 orang adik klien saya dari Pelkat PA ke Pelkat PT untuk dibina secara langsung. Saya Kak Ari dan seluruh pengurus serta pelayan Pelkat PT menerima 17 anak-anak klien dari Pelkat PA menuju ke Pelkat PT untuk dibimbing secara akademi secara ke depan. Terima kasih. Dan berikut adalah simbolis
untuk peralihan tokat PA dan tokat PT. Sebagai simbolisnya yaitu penggantian rompi dari adik-adik yang mewakili. Ya adik-adik, acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan pesan dan kesan dari Kakak Esi selaku perwakilan dari tokat PA. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Kakak Esi mewakili seluruh kakak dan bunda layan yang berada di tokat PA mengucapkan terima kasih kepada adik-adik layan semuanya, khususnya kepada adik-adik layan yang hari ini diserahkan dari tokat PA ke tokat PT. Kakak Esi berharap adik-adik yang hari ini dialihkan dari tokat PA ke tokat PT dapat melaksanakan kegiatan ibadah sama seperti yang adik-adik lakukan bersama-sama dengan Kakak Esi dan kakak dan bunda layan yang ada di PA, memuji dan nama Tuhan di tokat PT. Pesan Kakak Esi buat adik-adik semua, tetaplah menjadi garam dan terang dunia, tetaplah beribadah kepada Tuhan, dan tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai dan melindungi kita semua. Terima kasih. Shalom. Yang selanjutnya yaitu acara sambutan dari tokat PT yang akan disampaikan oleh Kak Ari. Shalom, kakak sebagai pengurus dan pelayan tokat PT menyambut ke-17 adik-adik layan baru untuk ikut mengambil bagian dalam ibadah tokat PT. Kakak harap semangatnya adik-adik tidak kendor, justru makin meningkat beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah IKMPT yang akan berlangsung. Dan kakak harap adik-adik bisa berbaur juga sama adik kakak-kakak yang lainnya supaya bisa beribadah dengan baik, dan kakak pastikan ibadahnya akan berjalan dengan baik, lancar, dan seru. Kakak tunggu kehadiran adik-adik di minggu-minggu selanjutnya dalam ibadah PT ya. Terima kasih, shalom. Dan yang berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari pelaksana harian Majelis Jemaat Ibu Pendeta Nova yang selaku ketua 3. Kepada Ibu Pendeta Nova kami persilahkan. Selamat pagi anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, dan juga selamat pagi kakak layan dan juga orang tua yang kekasih. Atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat untuk anak-anak yang berjumlah 17 anak telah beralih dari pelayanan anak ke persekutuan teruna. Kiranya anak-anakku kekasih tetap rajin, tetap setia untuk mengikuti ibadah di persekutuan teruna sebagaimana telah mengikuti ibadah di pelayanan anak. Dan untuk kakak layan pelayanan anak, kami juga mengucapkan terima kasih untuk kesetiaannya, kesabarannya dalam membimbing, dalam melayani anak-anak di pelayanan anak yang ada. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kakak layan yang selalu melayani Tuhan.
Dan juga untuk kakak layan di Persekutuan Teruna, sambutlah anak-anak kekasih, adik-adik kalian yang telah masuk di Persekutuan Teruna. Bimbinglah mereka dengan baik di dalam kerohanian akan Tuhan Yesus Kristus, dan mereka akan terus mendapatkan bekal yang baik di dalam kasih Tuhan. Dan kakak layan juga Persekutuan Teruna semakin diberkati oleh Tuhan. Shalom untuk kita semua, Tuhan memberkati kita. Salam sehat. Ya baik adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita, Kak Devi, dan kita semuanya mengucapkan terima kasih. Yang pertama untuk pelayan firman kita, Ibu Pendeta Nova, kemudian untuk Kak Hana sebagai liturgos, Iya, kepada Kak Eci juga sebagai liturgos, ke kakak tim musik, Kak Rio, Kak Ferdi, dan tim multimedia yang sudah berpartisipasi dalam ibadah kali ini. Dan tidak lupa juga kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah dari awal sampai selesai. Iya, dan semoga adik-adik dapat melanjutkan pelayanannya atau melanjutkan ibadahnya nanti di Pelkat PT dengan baik ya. Oke. Dan untuk ibadah minggu depan kita tetap bertemu di channel YouTube GPIB Immanuel Bung Karno Mataram di kategori PA untuk di Pelkat PA, Dan di kategori PT untuk adik-adik yang sudah PT, termasuk adik-adik yang dialihkan hari ini ya. Betul sekali. Oh, karena kita mau nyanyi satu lagu lagi nih kan? Betul. Kita nyanyikan satu pujian, Yesus memanggil. Mari anak-anak kekasih, dipersilakan berdiri untuk kita masuk di dalam doa berkat. Mari ya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan berakhir di dalam ibadah ini. Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan berkati ibadah kami, Tuhan berkati kami semua, supaya apa yang sudah kami lakukan dalam ibadah ini kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari, menjadi anak-anak Tuhan yang benar, yang baik di hadapan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih atas semua Tuhan, dan mohon kiranya berkat Tuhan menolongi kami semuanya. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa di sorga, dan persekutuan Roh Kudus memberkati anak-anak pelayan PA dan juga PT, orang tua, kakak layan, semuanya, dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai, dan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya saat ini. Nah, kita berharap adik-adik bisa melakukan firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi ke dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dan biasanya kita ngapain ya? Jongkok semuanya.